Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini aku ingin berbagi cerita tentang pengalamanku. Aku harap teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisahku. Oke, kita mulai dari dunia drakor dan K-pop. Berbicara tentang drakor dan K-pop, pasti tidak terlepas dari opa-opa Korea. Aku paham bagaimana rasanya menjadi salah satu fans fanatik dari opa-opa Korea. Karena aku juga salah satu dari mereka dulu. Jujur, aku mulai menyukai Korea saat aku masih di SMA. Waktu itu salah satu temanku yang mengenalkan dunia drakor dan K-pop kepadaku. Padahal dulu aku tidak suka dengan Korea. Bahkan tidak pernah mengetahui budaya Hallyu di negeri ginseng tersebut. Mungkin karena aku saat itu berada di bawah pengawasan ketat orang tua dan aku hanya memiliki HP kentang, tidak memiliki laptop, dan bahkan televisi pun jarang aku gunakan. But ini bukan bentuk intimidasi orang tua terhadap anak ya guys. Orang tuaku memang tegas. Ayah dan ibu selalu nge-treat aku agar bisa menjadi anak yang memiliki masa depan. Mereka selalu membimbingku, terutama dalam hal pendidikan. Saat aku masih kecil, orang tuaku fokuskan diriku untuk ahli di bidang matematika. Aku menikmati pelajaran itu. Dan menurutku matematika juga tidak sulit dan menyenangkan. Tetapi itu karena bantuan orang tuaku. Sejak saat itu, aku merasakan keahlianku memang di matematika. Namun, saat aku berumur 14 tahun, aku merasa ada hal lain yang kusenangi selain matematika, yaitu bahasa. Aku merasa senang ketika belajar bahasa, apalagi masalah puisi. Rasanya, mantap. Tetapi, aku tidak mengenal dan tidak menggali kemampuanku di bidang itu. Dan aku memilih untuk fokus pada pelajaran eksat. Hal ini aku lalui sampai pada akhirnya aku masuk SMA. Sebelumnya aku sempat bingung, jurusan apa yang harus aku pilih, IPA atau IPS. Namun lagi-lagi ayah dan ibu mengatakan bahwa keahlianku bukan di IPS, tetapi di IPA. Kalau boleh jujur, pada saat itu aku tertarik dengan IPS. Walaupun nilaiku saat itu rendah. Memang aku anaknya gak tahu diri. Hehe. Dan pada akhirnya aku pun memilih jurusan IPA. Dan aku mengikuti keinginan dari ayah dan ibuku. Kemudian, mari kita mulai kisah dramatisku. Ya, canda guys. Jadi, pada saat SMA, aku harus berpisah dengan orang tuaku. Aku sekolah di pesantren dengan jurusan IPA yang aku pilih sendiri. Jujur sangat sulit bagiku untuk sekolah di sana. Karena aku sadar bahwa selama ini aku selalu berada di bawah bimbingan orang tua. Mereka yang selalu mengatur waktuku dan memberikanku fasilitas untuk belajar agar bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Tiba-tiba aku merasakan semuanya berubah saat aku berada di pesantren. Di saat itu, aku merasakan semuanya berubah. Aku cukup sulit untuk beradaptasi dengan melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan ayah dan ibu. Tetapi aku sadar bahwa hidup tidak harus selalu bersama dan tidak selalu berada di bawah ketiak ibu. Dan jangan selalu mengekor, karena kita selamanya tidak selalu bersama.
Hal ini yang membuatku harus mandiri dan menjalankan hidupku sebagai anak rantau. Tetapi masalah selalu datang padaku saat aku berada di pesantren. Masalahnya adalah aku tidak bisa belajar dengan giat. Aku tidak bisa memahami pelajaran matematika yang dulu aku gemari itu. Aku tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik tanpa bantuan ibu. Saat itu aku mulai sadar bahwa bakatku bukan di IPA. Aku lemah. Tetapi alhamdulillah aku memiliki teman-teman yang baik yang bisa berbagi ilmu denganku. Jujur aku pernah down karena aku merasa yang namanya katak dalam tempurung. Selama ini aku hanya berada di duniaku tanpa melihat dunia luar. Tanpa ku sadari, aku adalah semut yang tak berdaya dan bisa kapan saja diinjak dan hancur. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku mulai enjoy dengan rutinitas yang ada di pesantren. Dan alhamdulillah, aku banyak menemukan hal baru. Betapa bahagianya saat itu. Aku sudah menemukan bakatku. Bakatku adalah puisi. Memang benar, hal yang aku sepelekan ternyata emas bagiku. Aku menyadarinya saat belajar bahasa Indonesia. Saat itu, ustadku memberikan kami tugas untuk membuat sebuah puisi dengan syarat menggunakan setiap huruf nama kami sebagai awalan kalimat. Ya, memang sulit, namun semuanya mengalir begitu saja tanpa kusadari. Aku bisa menyelesaikannya dengan cepat, lalu kuberikan kepada Ustadz dan beliau mengatakan karangan yang indah dan menempelkan puisiku di mading sekolah. Saat itu, senangnya bukan kepalang. Mulai hari itu, aku menyadari bahwa aku menyukai puisi dan bahasa. Tidak sampai di situ, aku dengan iseng mencoba membaca buku dengan suara perut di asrama depan teman-temanku. Niatnya hanya bercanda, karena pada saat itu kami sedang berkumpul. Lalu pembina asrama mendengar suaraku dan mendengarkan dan menawarkanku untuk menjadi MC untuk acara pertemuan sekolah dengan tamu dari Malaysia. Lalu yang ada di pikiranku adalah kesempatan emas. Aku hanya ingin mengetahui bakatku dan menikmatinya, hanya itu saja. Lalu aku mengambil kesempatan itu dan partnerku saat itu adalah kakak kelasku. Hal terindah yang kudapatkan selama pesantren adalah aku bisa mencoba hal baru yang mungkin tidak akan aku dapatkan jika aku tidak di sana. Lalu, kesempatan terbesar yang tak pernah kulupakan dan yang pernah kudapatkan adalah ketika aku dipercaya oleh sekolah untuk menjadi MC di acara besar bersama Gubernur Sumatera Barat. Kemudian aku mencoba masuk organisasi sekolah, yaitu OSIS. Lalu bagaimana dengan orang tuaku? Mereka kan awalnya sangat mendukungku di bidang akademik, terutama eksat. Dan aku malah melenceng ke non-akademik. Ya, orang tuaku setuju, asalkan pelajaranku tidak tertinggal. Tetapi, aku mulai berulah. Aku harus menjalankan masa jabatanku di OSIS selama 2 tahun. Dan kemudian aku mengikuti kegiatan Saka Bakti Usada yang merupakan salah satu organisasi pramuka seluruh siswa Padang Panjang, dan aku pun mengikuti kegiatan PIKR di sekolah dan menjadi anggota. Itu menyenangkan dan aku mendapatkan banyak manfaat, tetapi pelajaranku berantakan. Ayah dan ibu sangat kecewa denganku karena tidak mau mendengarkan perintah dan nasihat mereka. Lagi-lagi aku berulah dengan menyukai Korea.
Saat itu aku menyukai Korea karena aku penasaran mengapa hampir semua anak di asrama membicarakan topik yang sama setiap hari. Hampir setiap hari membahas tentang opa-opa, drakor, dan K-pop di waktu istirahat. Aku pun bertanya kepada salah satu teman kamar yang sangat menyukai drakor dan K-pop. Dia menceritakan sangat detail bagaimana drakor dan K-pop dan apa saja boy band dan girl band yang sangat terkenal saat itu. Aku sangat ingat bagaimana dia menunjukkan laptopnya kepadaku dan menceritakan salah satu boy band Korea yang saat ini ia gemari. Aku akui, saat itu aku pun ikut terpesona melihat opa-opa. Namun, hanya saat itu saja. Lalu teman-teman kamar kembali heboh lagi dengan drakor yang mereka tonton. Karena mereka beramai-ramai menonton drakor dengan satu laptop, akhirnya aku pun ikut. Tiba-tiba saja aku menyukai drakor dengan drama yang kutonton saat itu, yaitu Dots, Descendant of the Sun. Menurutku alur cerita yang sangat menarik dan bagus serta menguras emosi dan pikiran. Setelah itu aku pun mulai mencari-cari drakor yang seru dengan laptopku. Tak sampai di situ. Aku pun mencari boy band yang dikenalkan temanku saat itu. Pada saat itulah aku mulai menyukai Korea. Bahkan bukan Korea saja. Film Indonesia dan kartun Disney pun aku tonton. Sehingga teman-teman asrama memberiku julukan sebagai bioskop berjalan. Karena aku memang seperti bioskop yang memiliki banyak film terbaru. Menurutku tidak masalah mereka memanggilku seperti itu. Dan masalahnya aku menyukai film terutama drakor juga tidak masalah. Tergantung kita menyikapinya. Tetapi sangat disayangkan. Aku termasuk orang yang tidak bijak dan tidak pandai mengatur waktu. Akhirnya, yang kusukai itu merusak diriku. Aku tetap menjalani rutinitas asrama dan kegiatan-kegiatan sosial di sekolah dan luar sekolah. Dan di selang break, aku pun menonton drakor. Waktu senggang tidak kupergunakan untuk tidur ataupun belajar. Ini tidak diketahui oleh orang tuaku. Hal ini berlanjut sampai aku kuliah. Dan akhirnya orang tuaku mengetahuinya. Ketika libur, aku menonton drakor dengan HP-ku di rumah. Sepanjang hari, waktuku habis dengan menonton drakor sehingga ibuku murka. Bagaimana tidak? Aku selalu menghabiskan waktuku dengan drakor sambil rebahan. Pada saat itu, memang tidak ada masa depan yang aku pikirkan. Hidupku selalu mengalir saja, tidak tentu arah. Aku terlalu bebal untuk dinasehati. Sudah susah payah ibu dan ayahku untuk menasihatiku. Mungkin mereka juga berada di fase jenuh dan menyerah. Tidak ada harapan dan keinginanku saat itu. Aku juga tidak seperti orang lain yang menata masa depan dengan membentuk rancangan seperti peta konsep. Lalu kesadaran itu tiba-tiba muncul ketika aku berusia 20 tahun. Entah mengapa, saat itu aku hanya iseng scrolling YouTube. Dan aku melihat salah satu pemain film Ketika Cinta Bertasbih di salah satu channel YouTube. Beliau adalah Meyda Sefira. Aku sangat menyukai beliau dari dulu, sejak beliau berperan menjadi Ayatul Husna. Saat itu beliau berbagi cerita inspiratif. Tiba-tiba ada kalimat dari beliau yang membuatku tertegun. Bahwa di usia 20 adalah masa yang akan menentukan bagaimana masa depan kita. Masa muda tidak akan terulang lagi. Maka kesempatan emas untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya dan sadar bahwa di usia 20 sampai 30 bukan bertanya mau digaji berapa, tapi cari pengalaman sebanyak-banyaknya dan be yourself.
Wah, malunya bukan main. Tiba-tiba saya melihat cermin, merenung sambil melihat apa yang terjadi pada diriku. Tapi aku sadar, aku sudah menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan harapan penuh orang tua terhadapku. Aku selalu merasa puas dengan apa yang aku lakukan, tanpa memikirkan masa depan yang akan aku hadapi. Sejak saat itu, aku mulai berusaha menata hidupku untuk menjadi lebih baik lagi. Aku merasa sudah mendapatkan jawaban dari Allah yang selama ini aku cari. Aku selalu mengeluh dengan apa yang aku peroleh dalam hidup. Aku merasa sial dalam setiap keputusan yang aku ambil. Sehingga saat itu aku merasa di titik jenuh dalam hidup. Sehingga aku memilih untuk menghancurkan hidupku dengan melakukan hal yang disenangi tanpa memikirkan perasaan orang tua yang hancur melihatku. Jujur, selama ini setiap orang bertanya kepadaku, apa rencanamu ke depannya? Aku selalu mengatakan bahwa tidak tahu. Mungkin itu adalah kosakata andalanku selama 3 tahun. Selain tidak tahu, aku selalu mengatakan, aku ingin menjadi guru. Dan kata guru itu sudah aku tanamkan dalam pikiranku sejak aku SD. Awalnya, aku mengatakan ingin menjadi guru hanya karena iseng dan tidak ingin mengikuti kemauan ibuku yang ingin aku menjadi seorang pebisnis. Namun, siapa sangka takdir membawaku hingga sekarang untuk menjadi seorang guru. Sekarang aku adalah mahasiswa Fakultas Pendidikan. Setelah mendengar podcast dari Meida Sefira, membuatku sadar berharganya keluarga dan diri sendiri. Aku mendapatkan jawaban yang selama ini aku tidak sadari dalam hidup. Kita harus sadar dan harus paham dengan diri sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih memahami kita kecuali kita sendiri. Sejak saat itu, aku tahu mengapa aku ingin menjadi seorang guru. Karena aku ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwa bermanfaat bagi semua orang adalah hal yang melelahkan dan terdengar begitu naif. Namun bagiku tidak. Karena aku merasakan bagaimana rasanya berjalan tanpa arah dan tidak memiliki tujuan, menjauh dari lingkungan sosial, fokus kepada diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, lebih melelahkan dibandingkan bermanfaat bagi banyak orang. Lalu menjadi guru adalah salah satu mediaku untuk mewujudkan impianku. Satu lagi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Saat ini aku memang bukanlah siapa-siapa. Aku juga bukan orang hebat dan sukses. Tetapi aku adalah manusia biasa yang ingin terus belajar menjadi lebih baik lagi. Aku yakin tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Selama ini orang mengatakan bahwa kehidupanku begitu indah, but it's the bullshit. Karena saya adalah manusia yang tergolong sangat merugi untuk waktu yang cukup lama. Maka aku harapkan dengan podcast ini aku bisa berbagi pengalaman dan menjadi pelajaran bagi semua orang. Jangan pernah menyalahkan orang tua atas apa yang kamu pilih untuk hidupmu. Jangan pernah libatkan orang tua dalam masa sulitmu. Dan jangan pernah libatkan orang tua dalam masa sulitmu dan menyalahkan orang tua atas apa yang kamu pilih untuk masa depanmu. Mereka adalah orang yang paling berharga di dunia ini. Baik buruknya mereka di matamu belum tentu buruk di mata Allah. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya hancur. Tegas
dingin, atau bahkan lembutnya mereka adalah untuk masa depanmu. Jadi, jangan pernah menyalahkan orang tua atas kesulitan hidupmu, karena masa depanmu tergantung padamu. Satu lagi, jadikan hobimu ke arah yang positif, jangan jadikan hobimu sebagai penghancur dirimu sendiri. Jujur, saat ini yang ada di benakku adalah selain bermanfaat bagi orang, dan menjadi prioritas hidupku adalah membahagiakan orang tua. Aku yakin setiap kita sangat membanggakan orang tua kita dengan cara yang berbeda. Dan pastinya kita selalu ingin membahagiakan orang tua kita. Karena hal yang paling indah dalam hidup adalah melihat mereka bahagia tanpa harus mengeluarkan keringatnya untuk kebahagiaan kita. Oke guys, sekian dari ceritaku yang sederhana dan terkesan dramatis ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.